Yo minasan, chapter 22 Boruto Tsubou Vortex telah rilis dengan judul Jura, di mana kita mendapatkan halaman berwarna yang memperlihatkan Boruto berpenampilan urakan, padahal dia memakai setelan jas hitam, kemeja biru, dan celana kain hitam yang seharusnya dipakai necis seperti budak korporat ya minasan. Bahkan kancing kemeja biru Boruto dibiarkan terbuka, memperlihatkan beberapa aksesoris yang bersimbol ninja di dadanya, serta penambahan aksen tegas sebagai seorang ninja petarung dengan pedang peninggalan Sasuke yang dibawanya dan mata kanannya yang buta. Wah, benar-benar keluar dari zona aman Naruto yang serba jingga ya minasan. Terlebih lagi, Naruto selalu tersenyum. Tertulis pada halaman berwarna yang merekahkan harapan itu adalah kebulatan tekad nan nekat. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, Ryu berhasil dikalahkan berkat bangkitnya kemampuan Sarada. Akan tetapi, monster yang sedang mengincar Boruto muncul di sana. Diawali dari Togedama milik Ryu yang melayang di udara, sementara Sumeaka bersiap menyerang Araya yang memeluk Yodo, serta Mitsuki yang memeluk Sarada. Mitsuki berbisik pada Araya, mengatakan biar dia saja yang mengurus para Sumeaka. Jadi, Araya harus cepat pergi membawa Togedama itu ke tempat Shinki. Namun dari balik punggung Sumeaka yang mengawasi mereka, muncullah Jambul Jura hingga seluruh tubuhnya yang keluar dari dimensi lain. Memang receh sih. Gambar Jambul Jura yang keluar ini bikin saya ngakak sih. Namun, hal itu membuat Mitsuki sangat terkejut. Araya yang tampak ketakutan menyampaikan, "Jangan-jangan itu..." Mitsuki melanjutkan bahwa ciri-cirinya cocok dengan apa yang dia dengar. Kemungkinan dia adalah pemimpin para Hitoshinju bernama Jura. Dengan menyeramkan, Jura menatap Sarada yang sudah tidak sadarkan diri, kemudian mulai terbang tinggi sambil melihat ke arah kanan. Hal itu membuat Araya bingung dengan apa yang dilakukan oleh Jura. Bukannya dia kemari untuk merebut Togedama? Beralih pada Boruto yang telah menghancurkan Matsuri sampai berkeping-keping, membuat Konohamaru memuji kehebatan Boruto yang telah membuat Hitoshinju tumbang dalam sekejap. Boruto menjelaskan, itu karena Matsuri sudah dalam keadaan terluka parah. Kalau dia dalam kondisi prima, mustahil bisa begini. Tiba-tiba, Konohamaru menyadari sesuatu, di mana butiran debu dari Matsuri mulai berkumpul di udara, sehingga Boruto mengatakan bahwa Togedama Matsuri akan muncul. Namun, mereka dibuat terkejut dengan lubang kecil yang menganga di tebing sekitar mereka. Boruto tahu bahwa itu adalah tembakan dari Bijudama berukuran kecil. Ini adalah perbuatan Jura. Dia sudah ada di dekat sini. Jura yang masih berada di lokasi kemunculannya mengetahui bahwa tembakannya meleset, kemudian langsung melaju dengan cepat untuk mendekati Boruto sebagai targetnya. Wah, gokil sih. Tembakan sejauh itu tetap bisa meninggalkan luka menganga kalau sampai terkena loh. Araya menanyakan, kemana perginya Jura? Mitsuki mengetahui dengan pasti bahwa Jura menuju ke lokasi Konohamaru Sensei. Kembali pada lokasi Konohamaru, di mana Togedama milik Matsuri telah muncul dan dipegang olehnya. Konohamaru memastikan, apakah dengan ini Mogi yang telah dijadikan pohon bisa selamat? Namun, Boruto bergerak untuk melemparkan shurikennya ke beberapa titik di tebing. Boruto menyampaikan pada senseinya bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Konohamaru perlu mendengarkannya untuk membawa Togedama itu dan cepat menjauh dari sini. Konohamaru harus pergi dengan Sarada dan yang lainnya ke titik di mana mereka pertama kali berkumpul dengan para shinobi Tsunagakure. Namun, Konohamaru masih plonga-plongo
sehingga Boruto dengan tegas meminta Konohamaru untuk pergi sekarang juga dan tunggu instruksi berikutnya di tempat itu. Sekarang, Jura telah sangat dekat, bahkan mengeluarkan biju dama kecil dari matanya. Menariknya, Jura tidak lagi mengedipkan satu matanya seperti Ivankov One Piece untuk mengeluarkan biju dama ya minasan. Membuat Boruto langsung menarik kerah baju Konohamaru untuk menghindari ledakan dari serangan Jura. Kemudian, dari ketinggian di udara, Boruto melemparkan tubuh Konohamaru menjauh, sehingga Konohamaru akhirnya mengerti dengan situasi berbahaya ini. Dia pun mendarat di tanah dan langsung kabur membawa Togedama Matsuri. Jura pun tampak memperhatikan kepergian Konohamaru, namun Boruto berusaha mengalihkan pandangan Jura untuk tetap berfokus padanya dengan cara menyerang Jura menggunakan Rasengan, di mana serangan itu berhasil mengenainya. Jura lantas terdorong maju dan berbalik untuk membalas Boruto dengan biju dama yang keluar dari matanya. Bola biju dama kini melesat ke arah Boruto, di mana Boruto berhasil menghindarinya menggunakan Hiraishin. Sekarang, Boruto telah berpindah ke tebing tempat salah satu shurikennya berada. Dengan tubuh Jura yang masih terjatuh di atasnya, Boruto lantas bersiap menyerang Jura dengan pedangnya, tetapi Jura menangkis menggunakan cakar pada jari tangan kanannya. Jura pun berkomentar bahwa Hiraishin no Jutsu adalah pergerakan yang menakjubkan. Bertarung dengan lawan yang tangguh seperti Boruto membuatnya bergairah. Sungguh kebiasaan buruk. Beralih pada Eida yang mengintip dengan mata Senrigannya, di mana Eida berkomentar pada Kashin Koji bahwa Boruto terlihat cukup mampu mengimbangi Jura. Apakah dia sama sekali tidak punya peluang menang? Kashin Koji membenarkannya. Setidaknya untuk saat ini dia sama sekali tidak punya peluang menang. Padahal Boruto sendiri harusnya sudah mengerti itu. Eida merasa ini gawat, jadi lebih baik Boruto segera kabur dengan Hiraishin. Kashin Koji menjawab, meskipun ingin, dia tidak bisa melakukannya. Itu karena berpindah ke titik yang jauh dengan Hiraishin tidaklah mudah. Selain Boruto harus mendeteksi simbol yang sudah ditandainya dengan cakra, semakin jauh jarak dari simbol, maka semakin sulit baginya untuk mendeteksi simbol itu. Apalagi kalau dia harus melakukannya sambil menghadapi musuh yang kuat dan berniat membunuhnya. Bukan hanya itu, kalau Boruto meninggalkan tempat itu, maka yang lainnya akan berada dalam bahaya. Bisa-bisa Togedama Matsuri dan Ryu direbut kembali. Jadi, hingga Konohamaru, Sarada, dan yang lainnya bisa kabur ke tempat yang aman, Boruto berniat menjadi umpan untuk menarik perhatian Jura. Dia pasti berpikir begitu. Dengan kata lain, mereka sudah benar-benar tamat. Jura mengatakan Boruto Otsutsuki harusnya sudah mengerti bahwa tujuannya kemari adalah untuk membunuhnya. Entah bagaimana, tidak hanya soal Togedama, terlalu banyak informasi tentang mereka sebagai Hitoshinju yang telah Boruto ketahui. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa Boruto bisa tahu sedetail itu mengenai mereka yang lahir belum lama ini? Apakah informasi itu Boruto dapatkan dari rekan yang membantunya? Namun, Boruto hanya diam mendengarnya. Membuat Jura tahu, sepertinya Boruto memang tidak berniat menjawabnya. Sementara itu, Boruto merasa aneh. Dia berpikir mustahil Rasengannya tadi tidak berefek sama sekali pada Jura. Ekspresinya tidak bisa dibaca. Mungkin untuk mengalahkannya, Boruto memang harus menggunakan Uzuhiko. Kemudian, demi memuaskan rasa penasarannya, Jura ingin bertanya pada Boruto tentang apa itu cinta. Menurut pandangan Jura saat ini, itu adalah sebuah konsep yang bisa menjadi kelemahan fatal bagi mereka sebagai umat manusia. Sebuah gangguan yang timbul akibat tingginya tingkat kecerdasan seseorang. Boruto yang sekarang pun seperti itu. Walaupun sudah tahu kalau kemungkinan bisa menang dari Jura sangatlah rendah, tapi Boruto tetap datang ke sini.
Boruto datang untuk menyelamatkan teman-temannya. Dengan kata lain, cinta telah mengundang Boruto ke tempat yang akan menjadi kuburannya sendiri. Dari balik pasir, muncullah 4 pohon yang berusaha mengurung Boruto. Dengan cepat, Boruto terbang untuk menghindar, tetapi pohon-pohon itu muncul lebih cepat lagi dan lebih tinggi dari posisi Boruto berada. Boruto lantas menebas batang pohon tersebut, namun pohon-pohon lain muncul lebih cepat di berbagai arah. Karena Mokuton milik Jura inilah, sehingga Boruto tetap berada di udara. Dan jika kaki Boruto tidak berpijak di tanah, maka dia tidak bisa menggunakan Uzuhiko. Boruto kini dibuat terkejut dari Mokuton yang kembali muncul di sampingnya dan langsung menabrak tubuhnya dengan keras sehingga Boruto melepaskan pegangannya pada pedang Sasuke. Boruto kini terjatuh ke pasir, sementara pedang Sasuke tertancap jauh dari tubuhnya berada. Jura tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk langsung menahan tubuh Boruto menggunakan Mokutonnya. Dia pun menyaksikan Boruto yang kesakitan dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Perlahan, Jura berjalan mendekati Boruto dan telah berada di hadapan pedang Sasuke. Hal itu membuat Boruto dengan panik mengatakan bahwa itu adalah benda berharga yang dititipkan oleh guru Sasuke padanya. Kalau sampai Jura berbuat macam-macam, maka Boruto tidak akan membiarkannya mati dengan tenang. Jura justru menarik pedang Sasuke dan memperhatikannya dengan detail. Ternyata sampai di titik ini pun Boruto dibuat menderita karena cinta. Jura pun membuat penawaran, dia akan menjamin pedang Sasuke dan tidak akan mengubah bentuknya. Sebagai gantinya, Boruto perlu memberitahunya lokasi keberadaan rekannya. Meskipun begitu, itu tetap tidak mempengaruhi niat Jura untuk membunuh Boruto. Mendengar itu, Boruto menimpali bahwa Jura mengatakan kelemahan mereka sebagai umat manusia adalah gangguan bernama cinta. Interpretasi seperti itu mungkin ada benarnya. Tapi menurut pandangan Boruto, itulah sebabnya mereka pada akhirnya tidak lebih dari sekedar pohon. Kita pun diperlihatkan bagaimana Boruto mulai menghancurkan Mokuton yang menahannya dengan Rasengan. Lalu mengaktifkan Hiraishin untuk langsung berada di belakang Jura dan menyerangnya dengan Rasengan Uzuhiko. Jura lantas terpental ke depan, namun dia berhasil menghentikan laju tubuhnya dan mendarat kembali ke pasir. Dalam penglihatan Jura, Boruto seperti terputar, membuatnya sampai terduduk di pasir. Boruto lantas mengejek pandangan Jura yang berputar. Itu karena indera keseimbangan Jura telah terganggu. Jangankan terbang, berdiri tegak pun akan sulit bagi Jura. Siapa sangka Jura mulai memegangi dadanya. Kemudian efek putaran Uzuhiko menghilang darinya. Tentu saja Boruto sangat terkejut melihatnya. Apalagi Jura kini kembali berdiri dengan tegak di hadapannya. Jura paham sekarang. Sepertinya teknik Uzuhiko punya prinsip yang mirip dengan Bijudama milik Jura. Dan berkat itu, Jura mampu menetralisasikannya. Boruto tidak menyangka jika Uzuhiko tidak mempan pada Jura. Tertulis pada panel akhir, kartu as yang disiapkan untuk membalikan keadaan pun tidak mempan. Suara langkah masa depan yang penuh keputusasaan menghampiri Boruto. Dan chapter 22 Boruto 2 Blue Vortex pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, siapa sangka teknik Rasengan Uzuhiko yang dibanggakan oleh Boruto sama sekali tidak mempan pada Jura. Tepat seperti perkataan Kashin Koji bahwa Boruto sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Lantas, bagaimanakah akhir dari pertarungan Boruto dan Jura minasan? Apakah Boruto masih bisa selamat? Mengingat Kawaki saat ini sedang dibedah lagi oleh Amado untuk meningkatkan kekuatannya. Apakah Kawaki akan datang dengan memamerkan kekuatannya? Ataukah justru Togedama milik Ryu dan Matsuri
akan kembali direbut oleh Jura seperti yang terjadi pada Hidari? Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.